Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang klasifikasi tujuan pembelajaran yang meliputi aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik, dan kata kerja operasional, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tonton video ini sampai habis dan jangan di-skip, lalu di-subscribe ya. Dan jangan lupa di-like, komen ya, dan di-share. Oke? Check it out. Klasifikasi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran khusus merujuk pada deskripsi perinci tentang kinerja yang mencakup pernyataan tentang hasil pengetahuan, keterampilan, dan sikap berdasarkan standar tertentu yang hendak dicapai. Terdapat 3 aspek belajar yang mencakup aspek kognitif yang menekankan tingkatan berpikir, aspek afektif yang merujuk pada sikap dan perasaan, serta aspek psikomotor yang menekankan pada tindakan. Aspek kognitif. Ranah ini meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari yang berkenaan dengan kemampuan berpikir, kompetensi, memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, yang konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif yaitu intelektual. Aspek kognitif juga merupakan menekankan pada aspek intelektual dan memiliki jenjang dari yang rendah sampai yang tinggi. Terdiri dari 6 tingkatan dengan aspek belajar yang berbeda-beda, yaitu pertama, tingkat pengetahuan. Tujuan instruksional pada level ini menuntut siswa untuk mampu mengingat informasi yang telah diterima sebelumnya, pengetahuan yang menitikberatkan pada aspek ingatan terhadap materi yang telah dipelajari mulai dari fakta sampai teori. 2. Tingkat pemahaman. Kategori pemahaman dihubungkan dengan kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan, informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. Dalam hal ini, siswa diharapkan menerjemahkan atau menyebutkan kembali yang telah didengar dengan kata-kata sendiri. Pemahaman merupakan langkah awal untuk dapat menjelaskan dan menguraikan sebuah konsep ataupun pengertian. Ketiga, tingkat penerapan atau application. Penerapan merupakan kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi yang baru, serta memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk menggunakan bahan yang telah dipelajari dengan situasi yang nyata meliputi aturan, metode, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Keempat, tingkat analisis. Analisis merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, memisahkan, dan membedakan komponen-komponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesa, atau kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat pada tindakan kontradiksi. Analisis merupakan kemampuan dalam merinci bahan menjadi bagian-bagian supaya strukturnya mudah untuk dimengerti. Yang kelima, tingkat sintetis. Sintetis di sini diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada. Sintetis merupakan kemampuan mengombinasikan bagian-bagian menjadi suatu keseluruhan baru yang menitikberatkan pada tingkah laku kreatif dengan cara memformulasikan pola dan struktur baru. Keenam, yang terakhir ini, tingkat evaluasi atau evaluation. Evaluasi merupakan level tertinggi yang mengharapkan siswa mampu membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, produk, atau benda dengan menggunakan kriteria tertentu. Evaluasi merupakan kemampuan dalam mempertimbangkan nilai untuk maksud tertentu berdasarkan kriteria intelektual dan kriteria eksternal. Mungkin itu sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Husnuniati. Di sini saya akan membahas mengenai ranah efektif. Ranah efektif di sini adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai.
Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki penguasaan kognitif yang tingkat tinggi. Adapun ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah lakunya. Ranah afektif ini oleh Caldwell tahun 1974 dan kawan-kawan di taksonomi menjadi lebih rinci lagi ke dalam 5 jenjang, yaitu receiving, responding, valuing, organization, dan characterization by value or value complex. Yang pertama, saya akan membahas mengenai receiving atau attending, yang artinya menerima atau memperhatikan. Receiving di sini adalah sebuah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan atau stimulus yang dari luar datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain sebagainya. Termasuk dalam jenjang ini misalnya adalah seperti kesadaran dan keinginan untuk menerima stimulus, mengontrol serta menyeleksi gejala-gejala atau rangsangan yang datang dari luar. Receiving atau attending juga sering diberi pengertian sebagai kemampuan untuk memperhatikan suatu kegiatan atau suatu objek tertentu. Yang kedua adalah responding atau menanggapi. Responding ini mengandung arti adanya partisipasi aktif. Jadi, kemampuan menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Adapun yang ketiga adalah valuing, artinya menilai atau menghargai. Menilai atau menghargai di sini memiliki arti bahwa memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, maka dirasakan akan membawa kerugian atau sebuah penyesalan. Valuing ini merupakan kegiatan efektif yang lebih tinggi daripada receiving dan responding. Mengapa demikian? Karena dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar, peserta didik di sini tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan, tetapi mereka telah berkemampuan untuk menilai konsep atau fenomena, yaitu fenomena yang baik ataupun fenomena yang buruk. Yang keempat adalah organization, artinya mengatur atau mengorganisasikan. Organization di sini memiliki arti bahwa mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal atau global yang membawa kepada perbaikan umum. Dengan mengatur atau mengorganisasikan merupakan suatu perkembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi tersebut, termasuk di dalamnya hubungan satu nilai dengan nilai lain. Adapun yang terakhir yaitu characterization by value or value complex, atau karakterisasi dengan satu nilai atau kelompok nilai. Artinya, keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Itu yang bisa saya sampaikan dari macam-macam ranah efektif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Wadatu Soliha, NIM 20210010101. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ranah psikomotorik. Ranah ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan gerakan fisik atau motorik yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan keterampilan kompleks, serta ekspresif dan interpretif. Dan kategori yang masuk ke dalam ranah ini adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu meniru. Kategori meniru ini merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan contoh yang diamatinya walaupun belum dimengerti makna ataupun hakikatnya dari
keterampilan tersebut. Untuk yang kedua yaitu memanipulasi. Kategori ini merupakan kemampuan dalam melakukan suatu tindakan serta memilih apa yang diperlukan dari apa yang dikerjakan. Untuk yang ketiga yaitu kategori pengalamiahan. Kategori ini merupakan suatu penampilan tindakan di mana hal yang diajarkan dan dijadikan sebagai contoh telah menjadi suatu kebiasaan dan gerakan-gerakan yang ditampilkan lebih meyakinkan. Untuk yang terakhir yaitu artikulasi. Kategori ini merupakan suatu tahap di mana seseorang dapat melakukan suatu keterampilan yang lebih kompleks, terutama yang berhubungan dengan gerakan interpretif. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalia Halfatul Jannah, NIM 202101010051. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kata kerja operasional kognitif. Dalam kata kerja operasional kognitif itu dibagi menjadi 6, yaitu pengetahuan, kedua pemahaman, ketiga penerapan, keempat analisis, kelima sintetis, dan yang keenam evaluasi. Untuk yang pertama, adalah pengetahuan atau knowledge. Pada jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan hafalannya saja. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambarkan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu pemahaman. Dalam jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan dengan pemahaman yang ia miliki dan dengan kata-katanya sendiri. Kata kerja operasional yang dapat dipakai yaitu menjelaskan, mengkira-kirakan, mengkategorikan, merincikan, dan lain-lain sebagainya. Untuk yang ketiga, penerapan atau application. Dalam jenjang ini, peserta didik dituntut untuk menerapkan konsep dan prinsip yang ia miliki pada situasi baru yang belum pernah diberikan sebelumnya. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini yaitu menugaskan, mengurutkan, menentukan, menerapkan, dan lain-lain sebagainya. Untuk yang keempat yaitu analisis. Dalam jenjang ini, peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian dan menemukan asumsi-asumsi dan membedakan pendapat dan fakta. Dan menemukan hubungan sebab akibat. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini yaitu menganalisis, mengaudit, memecahkan, menegaskan, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu sintesis. Dalam jenjang ini, peserta didik dituntut untuk menghasilkan hipotesis atau teorinya sendiri dengan memadupadankan berbagai ilmu pengetahuan. Kata kerja operasional yang dipakai dalam jenjang ini yaitu mengabstraksi, mengatur, menganimasi, mengumpulkan, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi atau evaluation. Dalam jenjang ini, peserta didik dituntut untuk mengevaluasi informasi termasuk di dalamnya melakukan pembuatan keputusan dan kebijakan. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini yaitu membandingkan, menyimpulkan, menilai, mengarahkan, mengkritik, dan lain-lain sebagainya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada presentator selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alifah Maulida Masyito, NIM 202101010074. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya, yaitu tentang kata kerja operasional ranah afektif. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, bahwa ranah afektif ini merupakan ranah yang berhubungan dengan perasaan, sikap, nilai, dan juga emosi.
Dan juga ranah ini kemudian dibagi menjadi 5 kategori, yaitu penerimaan, kemudian yang kedua adalah menanggapi, yang ketiga adalah penilaian, yang keempat adalah pengelolaan, dan yang kelima adalah karakteristik. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang kata kerja dari kelima kategori tersebut. Nah, kemudian di dalam kategori yang pertama, yaitu penerimaan, kata kerja operasional yang biasa dipakai di dalam kategori ini yaitu adalah memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, kemudian menganut, mematuhi, dan juga meminati. Kemudian untuk kategori yang kedua adalah menanggapi. Kata kerja yang biasa dipakai di dalam kategori menanggapi ini diantaranya adalah menjawab, mengajukan, kemudian membantu, mengkompromikan, kemudian menyenangi, kemudian menyambut, mendukung, menyetujui, serta menampilkan. Kemudian pada kategori yang ketiga yaitu adalah penilaian. Kata kerja operasional yang biasa dipakai di dalam kategori ini adalah mengasumsikan, kemudian meyakini, kemudian melengkapi, memperjelas, memprakarsai, kemudian mengundang, menggabungkan, mengusulkan, menekankan, serta menyumbang. Kemudian pada kategori yang keempat yaitu adalah pengelolaan. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam kategori ini diantaranya adalah menganut, kemudian mengubah, kemudian menata, mengklasifikasikan, mengombinasi, mempertahankan, membangun, membentuk pendapat, memadukan, kemudian mengelola, menegosiasikan, serta merembuk. Kemudian yang terakhir, kategori yang terakhir adalah karakteristik, yaitu kata kerja operasional yang biasa dipakai di dalam kategori ini diantaranya adalah mengubah perilaku, kemudian berakhlak mulia, kemudian mempengaruhi, kemudian mendengarkan, mengkualifikasi, melayani, menunjukkan, membuktikan, serta memecahkan. Kemudian kata kerja operasional yang terakhir adalah dari ranah psikomotor, yang mana ranah ini meliputi kompetensi untuk melakukan pekerjaan yang melibatkan anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan gerakan fisik atau motorik. Dan ranah ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama adalah meniru, kemudian yang kedua adalah memanipulasi, kemudian yang ketiga adalah pengalamiahan, dan yang keempat atau terakhir adalah artikulasi. Untuk kategori yang pertama yaitu adalah meniru, kata kerja operasional yang biasanya dipakai di dalam kategori ini diantaranya adalah mengaktifkan, menyesuaikan, kemudian menggabungkan, melamar, mengatur, mengumpulkan, kemudian menimbang, memperkecil, kemudian membangun, mengubah, membersihkan, memposisikan, dan juga mengkonstruksi. Kemudian untuk kategori yang kedua yaitu adalah manipulasi. Kata kerja operasional yang biasa digunakan di dalam kategori ini yaitu adalah mengoreksi, kemudian mendemonstrasikan, kemudian merancang, memilah, kemudian melatih, kemudian memperbaiki, mengidentifikasikan, kemudian mengisi, menempatkan, kemudian membuat, kemudian mereparasi, dan juga mencampur. Kemudian kategori yang ketiga adalah pengalamiahan, yang mana kata kerja yang dapat digunakan di dalam kategori ini diantaranya adalah mengalihkan, kemudian menggantikan, memutar, mengirim, kemudian memindahkan, mendorong, menarik, kemudian memproduksi, mencampur, kemudian mengoperasikan, kemudian mengemas, dan juga membungkus. Kemudian kategori yang terakhir atau yang keempat adalah artikulasi. Dan kata kerja profesional, kata kerja operasional yang dapat dipakai di dalam kategori ini diantaranya adalah mengalihkan,
kemudian mempertajam, kemudian membentuk, memadankan, kemudian menggunakan, kemudian memulai, menjeniskan, menempel, mensketsa, melonggarkan, dan juga menimbang.